Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan komentar terhadap pernyataan dari seseorang atau mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa arisan itu hukumnya haram. Dengan alasan apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat karena pinjaman itu, maka disebutlah dia dengan riba. Saudaraku yang dicintai Allah, kita harus memahami sebuah perbuatan itu dengan maksud dari perbuatan itu apa, kemudian nanti prosesnya bagaimana, baru kemudian kita bisa memahami benar atau tidak. Sebab tidak bisa dikatakan karena mirip langsung dihukumi haram, tidak. Sebagaimana orang-orang kafir dahulu mengatakan antara riba dengan jual beli itu mereka samakan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Itu bantahan bagi mereka yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Hanya saja semua jual beli itu tidak beda dengan riba. Itu menurut orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah membantah itu di ayat yang sama pernyataan itu dengan menjelaskan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu apabila arisan itu disamakan dengan riba. Katanya ada ulama yang mengatakan bahwa itu riba. Sekarang yang harus kita pahami pertama, arisan itu adalah bagian dari tolong-menolong dalam bentuk pinjaman. Maka dalam fikih di kitab muamalah dibahas dalam bab muamalah itu yang diberi judul oleh pengarang kitab-kitab fikih yaitu tentang al-qard, pinjaman. Sebagaimana bisa dilihat, sebenarnya banyak kitab ya, bisa dilihat dalam kitab At-Takhriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, tetapi yang membahas tentang bab muamalah. Nah, di situ disebutkan ada satu bab yang dituliskan oleh beliau dengan babul qardi, satu bab tentang pinjaman. Berarti kita harus memahami pinjaman itu apa, baru kemudian nanti riba itu apa, baru nanti kita lihat apakah arisan ini masuk ke dalam kategori riba atau tidak. Nah, pertama kita harus mengerti apa itu qard, pinjaman. Jadi arisan itu kalau bahasa sederhananya berkumpul 50 orang atau 100 orang atau lebih, dan ini kemudian mengumpulkan uang satu kali pertemuan, misalnya sekali sebulan dengan jumlah per orang 100.000. Barulah kemudian diundi. Siapa nama yang keluar, dialah kemudian yang mendapatkan giliran untuk menerima dari semua uang yang dikumpulkan. Nah, setelah dia terima, maka giliran selanjutnya itu juga dibuat proses undian. Nah, yang menerima pertama ini dia akan membayar per bulan sama dengan bayaran sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, berarti dia menerima pinjaman dan itu utang, dia akan membayar semua uang yang sudah diterimanya. Itu yang pertama, itu arti arisan, ya. Dan yang diikhtilafkan ulama bukan di situnya, tetapi ada nanti masalah yang ditulis
oleh para ulama tentang model atau cara meminjamkan. Nah, yang pertama qard pinjaman itu adalah tamlikus syai'i ala ayyarudda mithlahu, memberikan kepemilikan kepada orang lain sesuatu itu. Apakah misalnya uangkah dia atau kemudian benda yang lain yang tidak berkurang dia. Jadi pinjaman itu tidak berkurang bendanya. Sabun tidak bisa dipinjam, kenapa? Karena dia habis. Ini bendanya bisa bertahan, atau kemungkinan uang itu nilainya tetap. Jadi kita serahkan kepada seseorang dan dia menjadi pemiliknya waktu itu dalam bentuk kepemilikan sementara, itu pinjaman. Ayyarudda mithlahu, dan dia mengembalikan yang dipinjam itu pada waktu yang ditentukan dengan sama. Ini tidak bertambah. Ya. Itu dulu. Jadi pemahaman yang pertama bahwa pinjaman itu kita serahkan kepada seseorang barang dan orang yang menerima itu mengembalikan kepada kita pada waktu yang sudah ditentukan dengan benda yang sama tanpa ada pensyaratan. Nanti kalau Anda mengembalikan tambahi sekian. Ya, satu. Itu berarti pinjaman. Nah, kemudian kita harus juga mengerti apa yang dimaksud dengan riba. Riba itu secara etimologis dia adalah az-ziyadah, berarti tambahan. Yang awalnya 10.000 menjadi 15.000, itu namanya az-ziyadah, tambahan. Nah, sekarang secara terminologis yang dimaksud dengan riba itu adalah aqdun ala iwadin makhsusin. Dia adalah akad, ya, terhadap iwadin makhsusin, pertukaran barang yang tertentu. Ghairi ma'lumit tamathuli, tidak diketahui kesamaan barang tersebut. Fi mi'yaris syar'i, menurut ukuran syar'i, halatal aqdi, pada saat terjadinya akad, au ma'a ta'khirin fil badali, atau diketahui timbangan tersebut setelah mereka berpisah dan setelah mereka serah terima barang. Nah, ini definisi tentang riba. Nah, riba itu ada tiga. Satu namanya riba fadl, dua riba nasa, yang tiga riba iyad. Nah, supaya proses pertukaran barang itu dikategorikan riba, ada illatnya. Illatnya harus bersama. Yang pertama, at-tu'mu, barang yang ditukar itu sejenis makanan. Yang kedua, an-naqdiyah, mata uang ataupun uang. Jadi uang, ya, uang dengan uang, tapi kemudian bertambah nanti dikembalikan. Itu namanya riba fadl, riba yang dilebihkan. Nah, secara singkat sudah jelas apa itu pinjaman, apa itu riba. Nah, sekarang kita lihat bagaimana arisan itu. Jadi arisan, ketika mereka berkumpul tadinya, maka membayar sekian. Si A lah yang mendapat duluan. Ketika si A mendapat duluan, maka setiap bulannya dia mesti membayar, ya, iuran yang sama untuk kawan-kawan yang lain, giliran-giliran selanjutnya. Dia menerima saat dikumpulkan pertama 10.000, maka dia pun memberikan pengumpulan bayaran 10.000 juga per bulan. Apakah ada tambahan? Tidak ada tambahan di situ. Berarti dia sudah termasuk kepada pinjaman. Jadi dipinjamkanlah uang kepada si anu tadi, kemudian dia membayarnya dengan model cicilan dan tidak ada tambahan di situ. Jadi pertanyaannya, apakah itu riba? Tidak. Yang menjadi permasalahan dalam arisan ini, ketika dihubungkan dengan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban, misalnya pinjaman itu
saya meminjamkan uang kepada sahabat kita misalnya sebanyak 5 juta. Dan di situ ada syarat. Ketika Anda mengembalikan pada waktu yang sudah kita sepakati sebulan ke depan misalnya, dia membayar dengan bertambah. Syaratnya Anda harus menambahi kira-kira 1, 2, 3, 4, 5% sekian. Nah, ketika itu disyaratkan, maka ini adalah pinjaman yang kemudian kita manfaatkan dia karena kita meminjamkan sesuatu kepadanya, maka disebut dengan riba. Tetapi kalau misalnya saya meminjam uang kepada kawan sebesar 10 juta, yang 10 juta itu saya sangat merasa terbantu pada saat itu, sehingga di saat saya mengembalikan saya tambahkan 500 ribu. Itu tidak disyaratkan oleh yang meminjamkan kepada saya. Hanya kesadaran saya bahwa dia itu sangat berjasa dalam hidup saya tambahkan 500 ribu, maka itu tidak dikatakan riba. Kenapa? Karena tidak ada syarat supaya dia memberikan pinjaman kepada saya. Nah, jadi arisan itu tidak sedemikian. Tidak ada di situ penambahan. Tetapi yang dipermasalahkan ketika misalnya 1, 2, 3, 4 semua kelompok yang arisan itu diundi. Siapa yang mendapat? Si Anu. Nah, yang mendapat giliran adalah si A, bertepatan si B itu sangat membutuhkan. Ketika si B sangat membutuhkan, kemudian dia meminta tolong kepada saya yang mendapat giliran supaya dia yang dapat, maka saya mempersilahkan. Tetapi dengan catatan, saya persilahkan Anda mengambil giliran saya ini, dengan catatan Anda harus memberikan persenan kepada saya potongan. Berarti dia juga meminjamkan, tetapi dia mengambil kesempatan, dia mengambil manfaat, maka disinilah datangnya riba. Nah, pembahasan tentang riba fadl, riba nasa, riba naiyat itu silahkan lihat di dalam kitab-kitab yang membahas tentang riba. Nah, sekarang ketika saya mengalihkan tadi penerimaan arisan kepada kawan yang belum dapat giliran tapi saya yang dapat, dengan catatan saya syaratkan supaya dia memberikan potongan kepada saya, itu namanya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Berarti pinjaman yang kemudian saya manfaatkan dia karena pinjaman tersebut. Ini ada keterangannya di dalam kitab-kitab seperti Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan bahwa idil qaradul fasidul muharramu huwal qaradul masyrutu fihi an-naf'u lil muqridi. Akad utang piutang yang fasid ataupun yang rusak dan haram itu adalah menghutangi dengan janji pihak yang menghutangi mendapatkan keuntungan. Di sini baru kemudian haram. Jadi kalau arisannya begitu, ya, saya yang dapat giliran, saya kasihkan ke orang, tetapi saya manfaatkan dia, barulah disebut dengan riba. Tapi kalau misalnya saya mendapat giliran pertama, untuk selanjutnya kawan-kawan yang lain saya tetap membayar. Semua yang belum mendapatkan giliran terus dia menunggu giliran, dan yang sudah mendapat giliran tetap dia membayarkan iurannya itu atau kumpulan yang sudah ditentukan dengan tidak ada tambahan. Bukan berarti karena pertama dia mendapat bayarannya sekian, yang kedua sekian, tidak, sama semuanya. Maka itu tidak ada bedanya dengan pinjam meminjam yang kemudian pembayarannya kita cicil. Jadi jangan kita samakan arisan yang dilakukan oleh masyarakat itu dengan riba. Jangan kita samakan sesuatu yang halal dengan yang haram. Ini permasalahan seperti ini bukan main-main. Karena riba itu adalah dosa besar. Ketika Anda menghukumi orang yang melakukan kebaikan, dia meminjamkan, membantu orang, saling membantu, kemudian Anda hukumi dia dengan perbuatan yang lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan orang tua kandungnya,
maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam kitab I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz yang ketiga ini, wa minhu ribal qardi. Ya. Ai wa min ribal fadli ribal qardi wa huwa kullu qardin jarra naf'an lil muqridi wa huwa kullu qardin jarra naf'an lil muqridi. Di antaranya ialah riba qard. Jadi dalam pinjaman ada riba. Termasuk bagian dari riba fadl, yaitu riba qard. Jadi pinjaman itu dalam proses pinjam meminjam itu bisa terjadi riba. Ya? Yaitu setiap menghutangi yang mengambil untung bagi yang menghutangi. Ghaira nahwi rahnin, selain akad gadai dan sesamanya. Lakin la yahrumu indana illa idza syurita fi 'aqdihi. Hal itu tidak haram menurut kita kecuali jika keuntungan itu disyaratkan pada waktu transaksi. Baik. Jadi dari i'anah juga sudah jelas kalau dia meminjamkan dan mengambil manfaat dari pinjaman itu barulah disebut dengan riba, dan riba itu masuk ke dalam riba fadl. Yang ketiga bisa dilihat di dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri, atau bisa juga dimaksudkan Hasyiyah Al-Bajuri ala Syarh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Ini ada pada juz yang pertama. Fa idza lam yakun hunaka 'aqdun kama law ba'a mu'afatan wa huwa al-waqi'u fi ayyamina lam yakun riban wa in kana haraman lakin aqalla min hurmatir riba. Jika barter itu, tukar menukar barang itu, tidak terjadi akad seperti pada waktu jual beli dengan mu'afah seperti yang terjadi saat ini. Jadi mu'afah itu tidak ada jual belinya, saling mengerti saja, ya. Maka bukan riba, itu tidak riba. Meskipun perbuatan itu haram, namun lebih sedikit daripada keharaman riba. Artinya dosa daripada jual beli yang tidak ada akadnya itu pada mu'afah yang tidak besar-besar, barang-barang sederhana saja, tidak ada akadnya, itu tetap dianggap haram namun tidak seperti riba. Tetapi dalam pendapat yang lain, Syafi'iyah juga, dalam hal mu'afah ini tidak pun ada transaksi jual belinya, akadnya itu sudah dianggap sah. Kemudian yang terakhir bisa dilihat di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, disebutkan pada juz yang ketiga, walladzi sarraha bihil ashabu anna kullama abtala syartuhul aqda la yadurru idmaru niyatin fihi wa dzakara sahibul kafi annahu ma'a dzalikal idmari hal yahillu batinan wajhani qala wa asahhu ma 'indi yahillu li hadithi 'amili Khaybar. Pendapat yang dijelaskan oleh ashab Syafi'iyah adalah setiap syarat yang dapat membatalkan akad itu tidak masalah jika hanya tersimpan dalam hati. Nah, dalam kitab Al-Kafi, penulis Al-Kafi menjelaskan, jika hal itu terjadi, apakah secara batin akadnya dianggap halal? Ada dua pendapat. Menurut beliau, menurutku yang ashah adalah halal dengan dasar hadis tentang pengelola tanah, yaitu tanah Nabi SAW di Khaybar. Nah, di sini kembali kita ambil kesimpulan terkait dengan arisan tadi. Sudah disebutkan bahwa sebenarnya permasalahan arisan ini dia adalah pinjam meminjam. Ya, dia termasuk ke dalam bab pinjam meminjam. Sepanjang proses dari arisan itu tidak ada penambahan jumlah. Kalau pertama menerima, maka dia membayar sekian tambahannya. Kalau kedua sekian, itu tidak ada syarat sedemikian. Maka proses arisan itu tidak bertentangan dalam Islam, dan itu bagian dari saling tolong menolong. Jangan samakan dengan riba. Ya. Nah, jadi kemudian kalau misalkan ada orang mengatakan itu kan seolah terpaksa dia membayar jadinya. Yang namanya hutang memang wajib dibayar. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah
Maka disinilah kita diatur kalau kita punya harta yang berlebih, ada kawan kita yang meminjam sesuatu dari barang kita, tidak mungkin dia sanggup untuk membayarnya, maka seyogyanya lah kita untuk membantu dia, ya, untuk membantu dia. Wa anta saddaqu khairul lakum, kita anggaplah pemberian itu sebagai sedekah, itu sangat bermanfaat bagi dia. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya saya ingin menyimpulkan bahwa sepanjang arisan itu tidak ada penambahan-penambahan dalam artian semacam syarat supaya bayarannya bertambah sekian, atau misalnya saya gelombang pertama yang mendapat, saya kasihkan ke orang lain supaya dia yang mendapatkan, tapi saya mensyaratkan supaya dia memberikan persenan kepada saya, itu namanya riba. Sepanjang tidak, apa yang berlaku selama ini di masyarakat itu tidak bertentangan dalam syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.